Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita nyanyi lagu KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Barudak Indonesia AB 123 dengan tujuan Bethel Church. Penerbangan ke Bethel Church akan kita tempuh dalam waktu 60 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan atap. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Barudak Indonesia ini adalah penerbangan tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilahkan kepada anak untuk menegakkan sandaran iman, menutup dan membuang dosa-dosa kecil yang masih terbuka di hadapan Allah, mengencangkan ikat pinggang kebenaran, dan membuka penutup jendela. Saya, Meliska Casa, adalah Ketua Pramugari Anak. Atas nama Barudak Indonesia, saya dan seluruh awak petugas yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih atas pilihan anak, terbang bersama Barudak Indonesia. Sekali ya. Oke, sip. Iya, Ibu duduknya bisa tegak? Terima kasih. Penerbangan Barudak Indonesia ini adalah penerbangan tanpa asap rokok. Adik bisa maksudnya? Kami persilakan kepada anak untuk menegakkan sandaran iman, menutup dan membuang dosa-dosa kecil yang masih terbuka di hadapan Allah, mengencangkan ikat pinggang kebenaran, dan membuka penutup jendela. Saya, Meliska Casa, adalah Ketua Pramugari Anak. Atas nama Barudak Indonesia, saya dan seluruh awak petugas yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih atas pilihan anak, terbang bersama Barudak Indonesia. Para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian anak. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kami harus memperagakan kepada anak bagaimana cara menggunakan ikat pinggang kebenaran, kitab suci, kartu gema, dan baju zirah keadilan. Saat ini, seharusnya ikat pinggang kebenaran untuk anak telah terpasang. Kami harus menunjukkan cara menguncinya, mengeratkan, dan melepaskan ikat pinggang kebenaran anak. Apabila keamanan di pesawat ini berkurang secara tiba-tiba, maka ketopong keselamatan, yaitu Alkitab, akan mengeluarkan firman Tuhan dari tempatnya sehingga terbaca. Tarik dengan kuat ketopong keselamatan, yaitu Alkitab, ke arah anak, pasang mata dan telinga, kaitkan firman Tuhan dalam hati, dan membacalah seperti biasa. Pesawat Barudak Indonesia ini dilengkapi 2 pintu pengampunan Tuhan. 1 pintu doa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan 1 lagi doa minta pengampunan dosa. Baju zirah keadilan untuk anak terdapat di bawah kursi dan dipakai saat pendaratan darurat di saat susah. Mohon untuk dibawa pulang. Cara menggunakannya, kenakan baju zirah keadilan, kemudian kancingkan dan eratkan. Untuk mengembangkan baju zirah, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Dapat juga dikembangkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai terlepas dan baterai terendam air. Baju zirah ini harus dikembangkan sesaat sebelum anak keluar melalui pintu darurat. Selanjutnya, di kantung kursi hadapan Anda telah tersedia kartu instruksi mengenai cara-cara membaca kitab suci dan gema dalam keadaan darurat. Kami mohon kepada anak untuk membacanya dengan sungguh-sungguh sebelum pesawat ini lepas landas. Terima kasih atas perhatian anak dan selamat menikmati penerbangan Barudak Indonesia. Halo adik-adik, selamat datang di penerbangan Barudak Indonesia. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan kakak pramugari yang menjelaskan tentang perlengkapan yang ada di dalam pesawat, termasuk lampu kecil ini. Tapi nih adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan juga sudah menyiapkan perlengkapan rohani untuk kita anak-anak Tuhan. Perlengkapan rohani ini yang disebut senjata Allah itu digunakan untuk kita bisa melawan si iblis. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita berdiri tegap, terus kita pakai ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kaki kerelaan untuk melayani. Gak lupa nih, Tuhan juga menyiapkan kita perisai iman yang bisa kita gunakan setiap saat. Ada ketopong keselamatan, dan yang terakhir ada pedang roh, yaitu firman Allah. Dan
akan lebih sempurna lagi nih kalau adik-adik semuanya berdoa setiap saat. Dan gak lupa untuk membaca Alkitab. Nah, pembacaan Alkitab adik-adik bisa ikuti setiap hari melalui panduan Gema yang kakak-kakak pembina akan share setiap minggunya. Di situ adik-adik bisa baca tentang ayat-ayat yang ada di Alkitab mulai dari hari Minggu sampai hari Minggunya lagi. Nah, jadi kita tahu sekarang kalau perlengkapan rohani itu jauh lebih penting daripada lampu kecil yang tadi. Nah, yang terlebih penting nih adik-adik adalah keselamatan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan kita keselamatan, kehidupan yang kekal, yang tadinya kita harusnya masuk neraka manusia berdosa. Nah, adik-adik, cara Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia yaitu dengan memberikan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ya, jadi pada waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Ibu Maria. Dan di situ malaikat Tuhan bilang sama Ibu Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Gak cuma sama Ibu Maria loh, Tuhan juga menyuruh malaikatnya untuk datang ke mimpi Bapak Yusuf. Di situ juga malaikat mengingatkan bahwa Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan juga mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Bayi itu adalah seorang laki-laki dan akan dinamai Yesus karena dia yang akan menebus dosa umatnya. Dan adik-adik, setelah waktu berlalu, tiba nih saatnya Maria untuk melahirkan. Waktu itu Bapak Yusuf sama Ibu Maria lagi ada di kota Bethlehem. Dia cari-cari penginapan untuk menginap di situ, tapi nih semuanya penuh. Dan yang tersisa adalah sebuah kandang binatang adik-adik. Dan disitulah Tuhan Yesus lahir di kandang itu. Tuhan Yesus lahir dibungkus kain lampin dan juga diletakkan di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makan binatang adik-adik. Dan dari situ kita tahu bahwa semua yang dibilangin sama malaikat sudah digenapi untuk Maria dan juga untuk Yusuf. Nah, setelah dari situ Tuhan Yesus beranjak dewasa. Tuhan Yesus banyak banget melakukan mukjizat-mukjizat, mulai dari mengubah air menjadi anggur, dan Tuhan Yesus juga banyak menyembuhkan orang-orang, mulai dari orang yang buta jadi bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jadi bisa berjalan, terus yang sakit kusta juga disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tapi nih adik-adik, dari sekian banyak mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan, karya terbesar Tuhan Yesus adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Iya, dosa kita semua, dosa kakak dan juga dosa adik-adik. Kita yang berdosa, manusia yang berdosa, dilambangkan dengan hati yang berwarna hitam ini. Tapi karena kebaikan daripada Tuhan, kita semua dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Jadi hati yang tadi hitam berubah menjadi merah karena ada karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya bahwa dosa kita diampuni, maka hati kita menjadi bersih. Siapa di sini yang hatinya mau bersih? Iya, caranya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita taruh kedua tangan kita di atas dada kita tutup mata, dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar
hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Juru Selamat. Oleh karena itu, kami mau membuka hati kami untuk Tuhan Yesus boleh hadir, boleh masuk dalam hati kami. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik yang masih pada duduk nih, semuanya yuk kita mau bangkit berdiri. Kakak hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau apalin ayat hafalan hari ini, yaitu dari Markus 14 ayat 49b. Yang udah besar, boleh dibuka ya Alkitabnya. Dari Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Maka ulangi ya. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengirimkan aktivitas dan juga ayat hafalan, terutama mengerjakan Gema setiap hari ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bethel Church. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Bethel Kids. Kami persilahkan kepada anak untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna pada tempatnya dan lampu tanda kenakan ikat pinggang kebenaran dipadamkan. Berakhirlah sudah penerbangan kita pada hari ini. Atas nama Barudak Indonesia, saya Meliska Casa dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan semoga dapat berjumpa lagi di penerbangan Barudak Indonesia lain waktu. Sebelum meninggalkan pesawat, periksa kembali bagasi anak agar tidak ada barang yang tertinggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Battle Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Battle Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Battle Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email battlekids@gbibattle.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Shalom adik-adik. Hai kakak. Hai Kak Joan. Asik nih kayaknya di depan kita. Hari ini kita mau aktivitas apa ya kakak Lena? Aktivitasnya masih tetap berhubungan dengan Natal. Oh iya, bulan Desember bulan Natal. Bener Jadi dong, lupa Kak Joan. nih. Oke, mulai dari mana kak? Bahan-bahannya apa aja kak? Kali ini Kak Lena akan membuat bola-bola coklat. Wow, kayaknya asik nih kak. Asik dong. Bahannya apa aja kalian? Bahannya 1 bungkus biskuit Marie. Ini nih yang Kak Lena udah hancurin. Oh, dari sini kemudian dihancurin gini ya. Benar. Oke. Lalu 100 gram susu kental manis coklat. Ya. Dan ini juga 100 gram mentega cair. Mentega udah dicairin ya kak? Udah dicairin. Lalu? Dan juga ini Ini apa, coklat Kak? blok. Nanti Kak Lena cairin. Manis ya kak? Manis Kayak sayang. kajalan. Kajalan. Nanti kalau sudah jadi bola-bola coklatnya, kita akan hias dengan Macam-macam ya? semacam meses coklat, meses warna-warni, sprinkle seperti Oh, ini. sprinkle-nya ada 2 Kalau macam. sudah jadi bola-bola coklatnya, boleh dimasukkan di tempat-tempat seperti ini supaya cantik loh. Ya. Dia tempatnya warnanya gold ya, kece. Oke, sekarang kita mau mengerjakannya ya. Mau langsung ya kak? Langsung kita kerjakan. Jangan Diperhatiin ya adik-adik, yang diambil duluan sama kakak Lena yang tadi biskuit Marie yang udah dihancurkan. Ya. Tuh, biskuit Marie udah dihancurkan, kemudian Kita kasih kira-kira 100 gram susu kental manis coklat. aduh, manisnya susunya kayak kakak Joan. Ya, Oh, disatuin ya kak? kita campurkan di sini sampai tercampur rata. Lalu dikasih juga Oh, dari susu campur sama mentega. mentega. Mentega cair yang tadi ya, adik-adik ya. Sudah dicairkan ya. Ih, gampang ya. Cuma campur-campur aja ya kakak Lena. Cuma dicampur-campur aja. Nggak Udah perlu gitu biskuit Marinya juga kan gampang banget ya dapatnya ya. hancurkan. Kalau masih kurang, kita bisa tambahin. Diaduk-aduk semuanya. Tambahin susunya lagi ya kak.
Kalau mau dihancurin, di mix pakai tangan, harus pakai sarung tangan ya. Plastik. Biar nggak kemana-mana kotorannya. Dan juga lebih bersih ke kuenya ya kakak ya. Benar sekali Kak Joan. Kakak Lena kok senyum dong sambil ngaduk-ngaduk. Nah gitu dong, senyum kakak. Nah, asik. Udah mulai Hampir jadi nih kecampur. ya. Kurang nggak kak? Kita tambah sedikit lagi. Ya, susu kental manisnya. Nah, cukup kak? Cukup. Kalau kurang manis bisa lihat Kak Joan. Adik-adik bisa bikin sendiri loh ini. Iya, nggak usah ngerepotin mama ya. Iya. Gampang. Dan sekarang udah kecampur semua wangi. Sudah wangi. Kak Lena bisaan. Wangi loh. Hampir. Hampir ya? Hampir, Masih ya. kurang nggak kak? Ya. Coklat, susu kental manisnya. Kayaknya sudah cukup nih Kak Joan. Udah cukup ya? Ya. Kalau kita bisa pulung, kita bulat-bulatkan, itu sudah cukup. Nah, sekarang kita tinggal bulat-bulatkan. Besarnya bagaimana? Ya, seleranya adik-adik gimana ya? Besarnya terserah sih. Disesuaikan aja ya. Disesuaikannya aja. Kak Joan tolong bukain. Kakak Lena pasang satu lagi. Sabar kak. Nah, satu lagi kak. Masuk kak. Sip. Nah. Awas salah. Oke. Bulat-bulat. Kita bulat-bulatin. Seperti itu ya adik-adik. Udah nih. Besarnya sama nggak? Oh, boleh. Bulat ya. Cantik. Jadi bentuknya kayak begini ya kak. Bentuknya seperti ini, jadi bola-bola coklat. Karena terbuat dari coklat-coklat nih semuanya. Kak Joan, boleh bantu nggak Kak Joan? Bantu apa kakak? Bulet-buletin ya. biar cepat. Bentar ya. Kakak Joan pakai sarung tangan dulu biar higienis. Padat ya? Adik-adik ini kalau udah disatuin sama tadi coklat sama apa kak? Susu kental manis sama mentega jadinya padat merayap kayak jalan tol. Oke kak? Adik-adik kalau bikin di rumah, pasti adik-adik suka. Pastilah kakak Joan aja suka. Ini Ini boleh wangi nyicip ya kak, soalnya wangi banget. Oke kakak. Ya, udah ya, kita udah buat. Nah, sekarang kita mau hias. Sebelum itu, kita akan lelehkan dulu coklatnya ya. Nah ini adik-adik kayaknya belum tahu cara ngelelehin coklat kak. Seperti ini ya adik-adik. Ya, Gimana benar. kakak? Kita tim namanya. Ini namanya di tim. Nggak boleh langsung ke kompor. Jadi panci coklatnya nggak boleh ke kompor. Ke kompor langsung. Jadi kita buat dulu di dua tempat ya. Pertama, pennya diisi dengan air. Lalu kita taruh di atasnya. Supaya apa-apa? Supaya apa? Supaya tidak menggumpal ya. Oh. Ih dia langsung cair ya kak. Langsung cair. Tuh lihat adik-adik. Ini coklat bloknya boleh coklat blok apa aja ya kak? Apa saja boleh. Nanti tanya mama, belanjanya sama mama atau sama mami, sama ibu, sama bunda. Bunda, mami, temenin aku dong beli coklat blok gitu ya kak ya? Benar, di mana aja ada kok coklat blok. Tuh dia sudah mulai cair, cepet banget ya. Cepet ya. Dan nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama dia menggumpal. Oh, nah ini. Ya perhatikan ya adik-adik, nggak boleh lama-lama. Kita nggak campur Wangi ya, apa-apa. Kakak. Coklat juga wangi.
dan manis ya. Ini Hitam. adik-adik kesukaannya Kak Joan coklat. Hitam manis. Dia sudah mulai cair semuanya. Nah, adik-adik hafal ya, kalau mau tim coklat yang tadi Kakak Lena ajarin seperti ini. Jadi jangan udah coklatnya dipotong-potong, betul ya Kak? Benar. Taruh di panci atau taruh di wadah yang tahan api ya. Ya, benar. Baru taruh wajan yang ada airnya, taruh deh wadahnya di atasnya. Tuh lihat Ini sudah mulai. hampir Ih, mencair. enaknya. Nah, ini sudah bisa ya adik-adik ya. Sudah bisa di bulat-bulat ini. Kak Joan, nanti Kak Joan yang bikin ini ya. Bikin yang taburin hiasannya. Boleh. Ini Kak Lena yang bikin Boleh. bola-bola coklatnya. Kasih tahu caranya Kak. Oh, untuk coklat leleh seperti ini ya adik-adik Ya. caranya. Wow, coklat banget. Kita bisa taruh langsung di sini. Wow, itu panas nggak? Enggak, boleh Kak Joan nanti pakai. Ih, asik ya. Coba kita pakai ini. Seperti ini. Ya, gitu ya Kak Lena. Benar. Ih, cantik ya. Makin manis udah gitu rasanya juga asik banget nih kayaknya Kakak. Ini yang Itu yang hitam. Yang Yes, yes. coklat. Kalau sudah boleh taruh sini Kak. boleh. Nih ya adik-adik, ini yang sudah selesai. Kita masukkan ke, ih cantiknya. Seneng nih ya, selagi liburan bisa ngisi waktu buat seperti ini. Ini bisa serumah ya Kak ya. Bisa dong. Bulat. Mami juga bangga pasti kalau melihat adik-adik bisa buat. Kali-kali boleh dong nyenengin Mami dengan bikin snack buat seluruh anggota keluarga di rumah. Tuh. Wow. Iya, sprinkle-nya sebentar ya. Kayaknya perlu 1 sendok lagi nih. Wow, ini manis semanis yang buatnya. Jadi dua-dua ya. Wow, cantik ya. Sekarang untuk sprinkle-nya. Oh iya, sprinkle-nya kayaknya begini aja ya Kakak. Langsung pakai tangan Kak Joan boleh. Lihat tuh, ih, cucak meong, cantik jadinya. Wih, Mami pasti seneng nih. Tuh, kita pakai sprinkle. Ini rada-rada bertebaran. Setelah ini dibersihkan ya, biar nggak ngerepotin Mami ya. Wow. Aku mah mau yang coklat kayaknya Kak. Sprinkle-nya kurang. Ini. Sprinkle in the world. Ngarang kan? Twinkle Kak. Masalah ya? Saya suka ngarang soalnya. Nah, Wow. adik-adik, ini kalau sudah jadi seperti ini. Ih, cantik. Cantik kan adik-adik? Gak cuma cantik tapi enak. Pasti enak karena ini coklat semuanya. Oke adik-adik, selamat mengerjakannya. Nanti bisa divideokan, dikirim ke Battle Kids. Kakak Lena, temen ini juga ada loh Oh, buat iya. minumannya. Nanti kita mau biar buat temennya makan ini. Ini iya. kan enak manis kayak kita. Udah gitu nanti ada jus spesial Natal ya.
Jangan kemana-mana, kita mau pindah tempat. Ya adik-adik, Kak Joan mau buat jus Natal. Spesial. Oke deh. Nah, Kakak Lena, kita kembali ke aktivitas selanjutnya. Oke. Bahannya apa aja nih Kak Joan? Gampang banget dan gampang didapat. Ini yang pertama Kak Lena, kita siapkan buah semangka. Ini buahnya nggak rusak ya. Ini tandanya semangkanya udah mateng dan biasanya kalau yang udah terbelah gini dia lebih manis rasanya. Nah, buah semangka, kemudian susu Indomie, susu kental manis juga ya. Berapa saset Kak? Satu aja Cukup ya. Dan ini es batu. Dan untuk penambah seleranya kita bisa campurkan jelly ya. Oke Kak, pertama si semangkanya kita potong-potong. Sampai lupa Kak. Nah, buat adik-adik yang mau nyoba sendiri, kalau takut listrik bisa ada alternatif. Sekarang kan ada blender portable kayak gini. Ini kan tinggal dicas, gak bahaya. Gampang ya Kak Joan ya? Gampang banget. Nah, kalau Kak Joan sekarang pakainya yang di di blender yang dicolokkan ke listrik. Caranya kita taruh dulu ini es batunya biar segar. Kira-kira ya, dan es batunya lebih baik buat sendiri aja di rumah. Kemudian potongan semangkanya kita masukkan semua. Ini gampang banget dan seger banget loh Kak Lena dan adik-adik. Dan adik-adik bisa pasti ngerjain ini ya. Ini dibuka dulu digunting. Kalau nggak digunting kita nggak kelar susu kental manis. Kak Joan nggak pakai gula ya. Kita nggak usah pakai gula putih lagi karena memang semangka itu kurang bagus kalau ditambah gula. Tapi untuk susu no problemo. Adik-adik, Kakak Lena, kalau semua udah dicampur ke dalam blender, jangan lupa masukkan air secukupnya. Nggak perlu banyak-banyak ya Kak Joan ya. Biar buahnya lebih fresh. Terasa, lebih fresh. Kita blender ya. Oke. Deg-degan nih. Oh, dia sudah tercampur dengan gula. Yes, selesai sudah, nggak pakai lama. Nah, ini Kak Joan buat ada 2 macam. Yang nggak suka pakai jelly bisa semangkanya doang. Semangkanya dipotong lebih kecil-kecil, lalu dimasukkan jus yang tadi. Aduh, seger ya Kak Joan ya. Segar. Kemudian ini Kak Joan sudah campurkan sama jelly di bawahnya jelly ya, dan Kak Joan ya. potongan semangkanya Kakak Lena. Nah, wow. Menyegarkan sekali kelihatannya ya Kak Joan ya. Gak pakai lama. GPL. Nah, adik-adik ini yang sudah jadi. Ini dia. Warnanya merah. Jus semangka susu spesial Natal. Oke. Ya, dicoba ya. Kakak Lena, ini buat Kakak Lena. Kan Kakak Lena nggak perlu pakai jelly, Kakak Joan aja yang pakai jelly. Oke. Ya, kita minum sama-sama sambil makan kuenya. Oke, dicoba ya. Dicoba di rumah ya adik-adik. Selamat Natal. Dan tahun baru Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Saya 6 ayat 8C. Harus aku putus lagu. Saya 6 ayat 8C. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Lukas 1 ayat 38a. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Bye-bye. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut
perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. God bless you, bye. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku utuslah aku. Amin. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Maka sahutku, ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Lukas 1 ayat 38a. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Bye. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. God bless you. Bye. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Go. Isaiah 6 verse 8. And I said, Here am I, send me. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bye-bye. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. God bless you. Bye. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih.
Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terima kasih. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Makasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. 3. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 18c. Maka sahutku, ini aku, utusan aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih, dadah. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih, bye. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
Jadilah padaku menurut menurut perkataanmu itu. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih, amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yesaya 6 ayat 8c. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lukas 1 ayat 38a. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu